Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa kondisinya saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan time frame daily ya, untuk pergerakan intraday menurut saya kecenderungan untuk Euro USD masih dalam potensi penurunan pasca terjadinya pergerakan impulsif bearish yang cukup kuat, meskipun kalau kita perhatikan dari 3 hari ke belakang ya ada pergerakan ya ini masih saya anggap koreksi ya atau terjadi kenaikan, tapi tentunya ada hal-hal beberapa area yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa mendapatkan keuntungan dari transaksi Euro USD saat ini. Karena apa? Posisi terakhir yang menjadikan high weekly ya berhasil break di bawah area ini ya, area terendah terakhir ya, berkisaran antara 1.05249 terjadi breakout structure, maka saya menunjukkan potensi penurunan berlanjut meskipun ada koreksi yang melebihi daripada 50%, dan ini yang menjadikan gambaran kalau posisi intraday ini ya, pergerakan di mana Euro USD jika mana kembali lagi menguat, pergerakan ini harus berhasil break di atas daripada high weekly, yaitu di 1.07598. Kalau berhasil breakout, maka kecenderungannya akan kembali lagi menguat. Oke, sekarang kita langsung turunkan aja di time frame 4 jam. Ini time frame 4 jam sangat menarik sekali ya kalau kita perhatikan. Kemarin sudah saya gambarkan di mana di sini ada area order block menjadikan zona pantau. Sekarang coba kita lihat di time frame yang lebih kecil ya. Tentunya kemarin ada posisi pembentukan bullish engulfing, kemudian dikonfirmasi oleh candle bullish, tapi di akhir sesi penutupan terjadi pergerakan konsolidasi. Dan memasuki sesi Asia saat ini bergerak pergerakan untuk daily-nya adalah bearish ya. Makanya saya katakan area order block time frame 4 jam ini adalah zona sell ya, yang tentunya sudah tersentuh sedikit ya, atau wicknya menyentuh area zona sell kita ya. Dan apakah ini akan memberikan dorongan penurunan yang cukup signifikan? Tapi di sini saya akan tandain dulu ya sebelum saya jelaskan secara detail. Di sini saya melihat ada area base nih ya, di area demand ini ada area base. Dan pergerakan sebelumnya juga ada posisi imbalance ya, ini ada imbalance, tapi saya ambil aja area base-nya aja dulu. Ya, saya ambil area base-nya aja. Artinya ketika nanti memasuki area base ini, ya teman-teman tinggal pantau aja ya apakah ada potensi pergerakan bullish engulfing, bullish pin bar ya, contohnya seperti itu. Kalau ada ya kemungkinan pasti akan terjadi kenaikan karena pergerakan ini masih dalam area channel. Ya, masih dalam area bullish channel ya, dan sudah berada di trendline atas, dan kemungkinan dia besar dia akan turun dan melanjutkan kenaikan lagi. Intinya seperti itu. Kalau area base ini ya menjadikan bullish engulfing ini gagal terjadi breakout, gagal terjadi pembalikan, dia akan breakout ya tentunya menuju sekali lagi, tapi ini sudah nggak fresh lagi ya karena sudah terintimidasi dari week yang terakhir di sini ya. Coba kita lihat time frame 1 jam dulu ya. Kita lihat time frame 1 jam dulu. Nah, ini adalah trading plan yang saya sampaikan ya di analisa Euro USD kemarin. Anda bisa lihat pergerakannya turun ya, menguji wilayah order block time frame 1 jam, dan memang ada intimidasi area order block ini, ada wick terakhir menyentuh ya, sesuai ya sampai area sini menjadikan zona pantau kita. Tentunya bisa turunkan time frame time frame yang lebih kecil, baik 5 menit atau 15 menit, pasti ada konfirmasi meskipun weeknya langsung terjadi kenaikan ya. Dan kemudian dia bergerak naik ya sesuai sampai dengan area order block time frame 4 jam. Dan di sini juga ada area order block time frame 1 jam kalau 4 jam sebesar ini, dan berhasil mengintimidasi juga. Artinya order block ini sudah digunakan ya, dan terakhir sesi membentuk pergerakan konsolidasi. Oke, dan kita memiliki gambaran area base di wilayah di kisaran 61,8%, yaitu di 1.06670. Dan apakah area ini betul-betul memberikan dorongan seller yang cukup kuat secara keseluruhan kalau kita masukkan angka extreme probability ya. Nah,
Anda bisa lihat tepat berada di area 88,3 sampai dengan 78,6, yaitu 1.078080 sampai dengan 1.07317. Ini kemungkinan besar sih menurut saya akan terjadi penurunan. Oke ya, jadi ini saya hapus dulu skenario yang kemarin seperti ini. Alhamdulillah sesuai ya, semoga teman-teman bisa mendapatkan keuntungan daripada informasi yang saya sampaikan. Oke, kita berlanjut lagi. Dari posisi saat ini apa yang bisa kita ambil? Sebentar, saya akan merubah beberapa kondisinya. Yang pertama adalah area zona sell ini. Oke, karena ini sudah diambil daripada pergerakan di hari kemarin, saya akan geser seperti ini ya. Nah, ini yang diambil di posisi ini. Oke, meskipun kena ekornya aja, saya akan tandain dulu. Yang pertama di situ, dan kemudian yang kedua ini ya, area zona pantau juga posisinya sudah diambil dari ekor terakhir di sini. Ya, ini saya hapus ya seperti ini. Jadi dua atas bawah udah kena ya posisinya, dan sekarang membentuk sebuah area konsolidasi atau membentuk sebuah konsolidasi kandang ya, atau masih berada di area konsolidasi ini tentunya ya, sampai area ini. Kita tandain dulu ya, saya tandain dulu posisinya seperti ini, saya kasih panjang aja. Ini adalah area konsolidasinya ya. Nah, selama nanti sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, kalau pergerakan masih dalam area konsolidasi ya lebih baik pantau gitu. Tapi kalau teman-teman sudah ambil sell di posisi order block time frame 4 jam contohnya, bisa ditahan dulu ya. Minimal kan sudah ada stop loss minimal di atas high weekly. Dan selanjutnya time frame 1 jam ini ada area demand. Di sini kan ada area demand ya. Area demand menuju area supply, supply menuju demand ya, seperti itu. Dan ada area base yang lebih detail ya. Saya melihatnya posisinya di sini. Ada area base. Apakah ini nanti akan berpotensi ada terjadi kenaikan? Ya, tentunya ini termasuk wilayah pantau menurut saya ya. Ini wilayah pantau dulu, wilayah ini. Kalau nantinya area pantau ini ada konfirmasi jelas ya, baik bullish engulfing, bullish pin bar, bisa dijadikan acuan untuk kita bisa buy. Tapi kalau area pantau tersebut membentuk sebuah impulsif bearish ya, hati-hati, pergerakan akan bisa kembali lagi melemah. Ya, jadi strukturnya seperti ini untuk trading plan saya. Menurut saya ini akan terjadi penurunan dulu ya, sampai wilayah ini mendekati MA50, mendekati area pantau ya, lebih tepatnya mendekati area trend line ya, seperti ini. Ya, pantau betul-betul ya. Kalau area tersebut ada impulsif bearish, hati-hati, maka harga akan kecenderungan turun. Tapi kalau di sini ternyata ada impulsif bullish ya, baik bullish pin bar ya, kemudian doji dikonfirmasi candle impulsif bullish ya, bullish engulfing, maka kecenderungannya akan bergerak naik. Targetnya sampai area mana? Ya, ini beresiko nih, pasti bisa terjadi breakout daripada high weekly yang tentunya akan menguji kuat wilayah high weekly tersebut. Minimal sampai situ dulu. Oke. Ini gambaran saya untuk market Euro USD ya. Gambarannya seperti ini. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market GBP USD. Kita lihat di time frame daily. GBP USD masih dalam potensi tren besar ya, atau trennya masih kondisi naik ya. Untuk intraday sendiri menurut saya kecenderungannya naik, dan memang terlihat dari posisi kemarin itu sudah terjadi breakout structure di wilayah high weekly 1.22036. 1.22036 terjadi breakout structure dan membentuk impulsif bullish ya, dan sudah mendekati area order block time frame D1. Hati-hati ketika sudah menjadikan potensi breakout structure, pasti ada koreksi untuk dia naik lebih tinggi lagi. Itu gambarannya. Oke, sekarang kita lihat area untuk kita buy ya. Kita coba cek dulu. Oke, di hari kemarin area buy, zona buy kita nggak diambil ya posisinya, tapi terus menguat. Target kita saat ini menuju area drop base drop di zona sell di kisaran 1.23181 ya. Tapi di sini ada perubahan ya, menurut saya ada perubahan karena swing terakhir area ini sudah ambil change of character di sini ya. Artinya ada perubahan zona low validnya ya, yang menjadikan low weekly di sini. Ini saya akan ganti posisinya ya, low validnya berubah di posisi ini. Artinya batas key ya, key support ya. Nah, key supportnya adalah di area sini saat ini.
ya, yang menjadikan low weekly ini menjadi key support. Kita tandain dulu. Ini adalah key support ya. Artinya kalau area tersebut terjadi breakout contohnya ya, breakout dan di bawah area key support, maka menunjukkan perubahan tren dari GBP USD. Tapi setelah dia breakout structure seperti ini, tentunya akan kecenderungannya kuat naik. Tinggal kita cari koreksinya ya. Sayang sekali sih kemarin area koreksi kita di area zona buy ini ya, time frame 1 jam ini tidak diambil ya. Kalau diambil gitu lumayan nih dapatnya maksimal. Dan konfirmasinya ada bullish engulfing ya, ini yang break area high-nya ya, atau high weekly-nya di breakout, maka di sini menjadi posisi saat ini adalah breakout structure. Ya, artinya terjadi breakout wilayah tersebut. Oke ya. Nah, seperti ini menunjukkan potensi kenaikan berlanjut. Oke, sekarang kita lihat dulu time frame 1 jam ya. Tapi sebelumnya ini saya hapus dulu trading plan-nya kemarin. Oke, kita hapus dulu. Sekarang kita lihat time frame 1 jam. Kita akan mencari sebentar. Tadi harus ada saya tandain nih time frame 4 jam, sorry ya. Nah, di sini kan ada bullish engulfing. Oke. Ini ada bullish engulfing, ini juga ada bullish engulfing. Sebenarnya banyak sekali ya area-area yang tentunya bisa dijadikan acuan, tapi minimal kita lihat dulu lah di sini. Ini ada area base, saya ambil base-nya aja dari pembentukan volume daripada bullish engulfing. Ya, ini saya tandain dulu, ini menjadikan area base. Artinya di area tersebut harus betul-betul dipantau. Ya. Bisa dijadikan area buy ketika ada pembentukan pattern terjadi. Kalau tidak ada jangan ya. Nah, itu zona pantau minimal di situ. Oke, sekarang bolehlah kita turunkan dulu ya di time frame 1 jam. Kita lihat dulu posisinya. Nah, di sini saya mendapatkan key support dan level tertingginya, meskipun di akhir sesi penutupan terjadi pergerakan konsolidasi ya, atau bergerak terbatas. Oke, sebentar ya, saya akan tandain dulu. Ini menjadikan strong high-nya sebenarnya udah di breakout ya. Udah di breakout, ada breakout structure. Sebentar. Oke, yang pertama saya akan lakukan tarik dulu Fibonacci sementara ya. Ini sifatnya sementara, artinya high yang di atas kan masih belum menunjukkan sinyal V ya. Sinyal A ya. Sinyal A itu high lebih turun lagi daripada posisinya. Ini sementara saya akan masukkan posisinya di sini untuk Fibonacci-nya ya, dari level tertingginya. Oke, ternyata area order block time frame 1 jam ini menuju di area zona buy. Nah, area tersebutlah yang menurut saya potensi kuat ya, area golden level ini. Karena ini ada swing terakhir, ini adalah target untuk breakout. Ya, zona pantau menurut saya tidak efektif ya untuk kita jadikan acuan. Sebentar, ini minimal dia harus breakout ini dulu nih. Kalau betul-betul dorongan sellernya kuat ya, harus breakout wilayah ini sebelum dia menguat. Oke, itu menjadikan target breakoutnya. Perhatikan, nah itu menjadi target breakout. Maka menurut saya dari pergerakan GBP USD ini akan terjadi pelemahan ya, menuju area order block time frame 1 jam, menuju area sini ya. Nanti tinggal pantau aja. Sebenarnya dua area pantau ya, area base dan area order block time frame 1 jam. Dan kemudian kalau di sini ada bullish engulfing, bullish pin bar, bisa buy. Targetnya adalah area zona sell ya, dan terjadi breakout structure kembali lagi seperti itu. Oke, posisinya seperti ini dan akan menguat. Oke ya, jadi ini kondisinya untuk GBP USD dari trading plan saya. Ya, saya menunggu area buy. Minimal saya akan pantau dulu area base yang menjadikan breakout structure ya, dimana support become resistance become support terjadi di wilayah tersebut. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya, yaitu USD Jepang Yen. USD Jepang Yen secara keseluruhan trennya masih dalam potensi tren turun ya, tren turun ya, dan kemudian kemarin pergerakannya dimana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang, tapi berhasil breakout ya, berhasil breakout structure, dan tentunya hari ini akan melanjutkan penurunannya sih menurut saya. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 4 jam untuk USD Jepang Yen. Nah, ini posisinya ya, kemarin saya memberikan informasi bahwasannya area order block time frame 1 jam, dan ini sebenarnya udah direspon dan terjadi kenaikan, tapi sifatnya retest dan sekarang terjadi penurunan ya. Semoga aja teman-teman yang buy area ini
sudah melikuidasi tepat berada di area low weekly ya, semoga aja, karena ini kan ada area supply ya, ada supply di mana ada konfirmasi sekarang ada candle turun. Anda perhatikan ya, ini time frame 4 jam. Menurut saya ini akan melanjutkan penurunannya karena apa? Di sini ada long legs doji dan impulsif bearish. Ini cukup kuat, maka dia akan menguji sekali lagi penurunannya. Tapi untuk menjadikan zona buy ini udah selesai tugasnya ya, sudah diambil. Ini udah diambil nih sama candle merah ini ya. Udah diambil, kita tandain dulu. Itu adalah time frame 1 jamnya ya. Area tersebut udah diambil. Dan selanjutnya saya akan turunkan dulu time frame 1 jam. Sebelum ini saya hapus dulu ya posisinya. Ini saya hapus dulu. Kita akan turunkan dulu time frame 1 jam. Kita lihat skenarionya adalah oke, ini kan sudah terjadi breakout structure, retest dan dia turun. Nah, kemarin berharap ya sampai area sini, tapi ternyata nggak sampai area sini dan dia hanya mengambil posisi imbalance aja dan dia turun. Breakout structure sekali lagi, retest, dan ini menurut saya akan terjadi melanjutkan penurunannya sih. Oke, sebentar. Coba kita cari tahu dulu ya level terendahnya. Wow, ada area ini sebenarnya, ada area support sih ya. Menurut saya mungkin area inilah yang menjadikan pemantauan sih ya untuk terdekatnya, karena ini sudah konfirmasi, kecuali kalau di posisi ini harus dia kembali lagi menguat. Ini yang perlu diperhatikan selanjutnya ya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa, ini saya akan tandain dulu ya, ini saya akan tandain dulu order block yang ada di time frame 1 jam ini. Saya geser seperti ini ya. Ini potensinya juga ada di area tersebut. Oke. Kemudian sebentar, menurut saya ini bisa dijadikan acuan untuk zona sell ya. Oke, kita tandain dulu. Ini adalah zona sell-nya. Nah, seperti itu ya. Itu harapan kita seperti itu. Kalau teman-teman mau counter trend, pantau wilayah nih, open monthly dan supportnya ini. Kita tandain dulu ini. Ini ada area penting di sini. Pantau wilayah ini aja. Nah, ini menjadikan pemantauan. Pantau wilayah ini. Pembentukan pattern terjadi atau tidak. Kalau mau counter trend ya, tapi beresiko ya trennya karena turun. Pantau wilayah ini. Nah, udah ya. Itu adalah wilayah support dan low monthly-nya. Artinya saya sih mengharapkan posisinya ini bisa ke sini dulu. Ya, menyentuh area order block time frame 1 jam. Oke. Kemudian direspon ada bearish engulfing, bearish pin bar, ya itu konfirmasinya atau struktur turun, dia akan menuju wilayah ini. Maksud saya gitu. Ya, semoga aja diberikan informasi yang seperti itu ya pergerakannya. Karena kalau dia tidak koreksi sampai area order block time frame 1 jam untuk zona sell-nya, ya maka dia bisa langsung bergerak turun menuju posisi seperti ini. Nah, breakout ini dia turun, baru dia akan koreksi lagi gitu. Ya, ini gambarannya sih seperti ini. Oke. Dan ini yang bisa saya sampaikan ya untuk 3 market ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama saja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.